Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, para pengunjung Malang Islamic Fair dan juga rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang berjualan sambil mendengar kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat bermanfaat insyaallah ta'ala. Semuanya saja mari kita niatkan di waktu yang singkat ini bagian dari rangkaian acara Malang Islamic Fair yang berisi banyak kegiatan manfaat. Salah satunya adalah yaitu kajian singkat. Insyaallah ta'ala kita akan menyampaikan hal yang sangat penting terkait dengan agar kita semakin cinta. Jamaah sekalian rahimakumullah, para pengunjung, Bapak Ibu semuanya, baik yang belanja, yang jualan ataupun yang khusus datang kemari untuk meramaikan, memakmurkan acara ini. Mari sekali lagi waktu yang singkat kita manfaatkan dengan baik. Saya mulai dengan pernyataan dan pertanyaan. Jamaah rahimakumullah, kalau judulnya tadi adalah agar kita semakin cinta, ini arahnya kemana? Mari kita dengarkan bersama. Beragama Islam, menjalani hidup secara Islam. Berislam itu harus dengan semangat, harus dengan optimis, harus dengan senang. Tidak boleh berislam itu dengan malas, dengan pesimis, ataupun dengan bersedih. Kira-kira hadirin semuanya setuju? Berislam harus semangat? Setuju? Kita lanjut. Berislam harus dengan antusias, tidak boleh biasa-biasa saja. Setuju? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berislam dengan malas, dengan pesimis, dengan bersedih, dengan murung, dengan biasa-biasa saja, itu ada yang salah. Itu ada yang salah dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, akidah kita. Karena aslinya Islam itulah energi. Islam itulah yang menggerakkan kita untuk hidup semakin produktif, semakin berguna, bermanfaat bagi yang lain. Sayyidina Umar radhiyallahu an itu adalah termasuk sahabat Nabi yang paling perhatian dalam masalah ini, paling keras keingkarannya kepada para pemuda yang Islamnya itu Islam loyo, Islam bersedih, Islam pesimis, Islam tidak produktif. Sehingga ada satu peristiwa bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melihat ada seorang laki-laki yang menampakkan seperti orang yang khusyuk, ahli ibadah, ingat akhirat, hidupnya ya pokoknya menampakkan kesedihan gitu. Tidak bergairah. Itu dipukul oleh Sayyidina Umar. Dipukul dan mengatakan luar biasa, la tumit alaina dinana amatakallah. Kamu jangan membuat
agama kita ini mati. Ya. Kemudian ada kata-kata amatakallah, ya bukan maksudnya semoga Allah mematikan kamu, tidak begitu. Itu ungkapan kesal saja. Kamu ini gimana? Kamu jangan mematikan agama ini. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Fa innal Islam laysa bimarid. Islam ini bukan agama orang sakit. Islam ini bukan agama yang sakit. Jadi berislam harus gagah. Oleh karena itulah Sayyidina Umar dikatakan idza masya asra wa idza qala asma wa idza daraba auja. Itu sifatnya Sayyidina Umar. Umar itu kalau berjalan cepat. Kalau bicara semua dengar. Kalau memukul ya sakit ya. Jadi ini semangat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Termasuk pernah juga ikhwan fillah azakumullah, ya ada peristiwa tapi langsung saja. Pernah Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bagaimana menurut Anda ada orang duduk di rumah atau duduk di masjid lalu mengatakan aku tidak bekerja apa-apa. Aku tawakal sampai rezeki datang sendiri kepadaku. Dia diam di rumahnya atau di masjidnya dengan yakin bahwa rezekinya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah datang ya datang. Kira-kira salah apa bener ini ya? Kan dia yakin kepada takdir kan? Kalau memang Allah menakdirkan rezekinya datang ya datang. Walaupun di masjid ataupun di rumah. Gitu. Ikhwanah dinazakumullah. Kata Imam Ahmad, hadza rajulun jahil. Jahilal ilm. Ini orang bodoh ini. Beragama Islam, mengaku beragama Islam, mengaku tawakal, mengaku beriman kepada rezeki, tapi tidak bekerja, hanya di rumah atau di masjid dan cukup berdoa. Ini kata beliau, ini orang bodoh. Bodoh terhadap ilmu agama Islam. Karena Nabi SAW bersabda, ja'alallahu rizki tahta dhilli rumhi. Allah menjadikan rezekiku, Nabi Muhammad, rezekinya itu dijadikan ada di bawah naungan tombaknya. Jadi harus dengan berperang, harus dengan berjihad, bukan diam di rumah. Kemudian Nabi juga mengatakan soal tawakal tidak begitu, bukan diam di rumah, tidak bekerja lalu berdoa, tetapi harus keluar bekerja. Kata Nabi, taghdu khimasan wa taruhu bitana, soal burung. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal seperti tawakalnya burung, pagi hari berangkat, perut dalam keadaan kosong, sore hari pasti pulang dalam keadaan kenyang. Jadi harus ada usaha, ada gerak. Makanya termasuk ada kegiatan ekonomi Islamic Fair di Kota Malang ini termasuk harus didukung. Karena di dalamnya ada banyak geliat, banyak aktivitas. Baik ekonomi atau intelektual atau hiburan yang halal atau yang lain. Jadi ini adalah kehidupan. Ini sesuai dengan jiwa spirit agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka para santri juga harus pinter, entrepreneur. Jadi harus pinter tentang wirausaha, pinter untuk berdagang dan seterusnya. Baik. Berikutnya, ikhwan fiddin, para pengunjung, para pedagang, semua yang hadir, perlu saya katakan terkait dengan judul kita, yaitu agar kita semakin cinta, termasuk di dalam beragama Islam, agar kita beragama secara senang, secara gembira, secara optimis, bukan pesimis. Ada pepatah dalam agama kita, dalam bangsa kita, pepatah sangat terkenal yaitu tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kalau ada, Bapak Ibu kira-kira setuju dengan pepatah ini atau salah pepatah ini? Setuju enggak? Kalau ada orang Muslim beragama Islam, kemudian biasa-biasa saja, tidak merasa senang dengan agamanya, tidak merasa senang dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka orang ini bermasalah. Di antara permasalahannya orang ini belum kenal Islam. Belum kenal Islam walaupun lahir dari orang tua muslim. Berarti dia belum kenal Islam. Kalau dia kenal Islam, dia akan berlari dalam Islam. Dia akan bangga, merasa izah dalam Islam. Ikhwanatin azakumullah, ada satu pepatah yang mirip. Nah ini penting untuk kita pahami. Di dalam Arab, pepatah Arab, ada yang berbunyi al-insan abdul ihsan. Kalau bentuk jamak an-nas abidul ihsan. Al-insan abdu al-ihsan. Apa maknanya? Manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Dari hamba bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Ketika orang berjasa kepada kita, kita pasti terima kasih, senang kepada orang itu. Semakin besar jasanya, kita semakin besar pula cintanya kepadanya. Bahkan hormatnya, bahkan mungkin ya dalam membalas kebaikannya, dalam mengikuti keinginannya. Karena kita semakin sayang, semakin mengenal kebaikan orang itu kepada kita, kita semakin sayang kepadanya. Kita semakin mencintainya. Taib, ini ibu-ibu yang hadir. Yang belum ibu-ibu yang belum ngerti ya. Ya kira-kira ngertinya secara ilmu bukan secara praktek. Ibu-ibu kalau mengetahui kebaikan suami, kira-kira sayang sama suami tidak? Ibu-ibu ini, termasuk yang jualan gak apa-apa jawab. Ibu-ibu ketika mengenali kebaikan suami yang sebelumnya tidak diketahui, ada kebaikan baru diketahui. Semakin sayang tidak? Kemudian terungkap lagi, ternyata suaminya memiliki kebaikan lagi, lalu memiliki kebaikan lagi, begitu seterusnya. Setiap hari terungkap kebaikannya. Bukan keburukan, tidak ada keburukan. Kebaikannya. Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Semakin sayang kepada suami? Semakin cinta? Saya enggak jawab berarti durung duwe bojo. Nah ya. Nah kalau sekarang suami atau calon suami. Calon aja wis ini. Karena kayaknya banyak yang belum nikah ini ya. Wah ini jangan-jangan ada calon mertua di sini ya. Ini mas-mas semuanya ini. Kalau kalian melamar seorang wanita karena dikenal dengan solihah, kemudian terjadi akad nikah. Setelah akad nikah, setiap hari mengenali kebaikannya yang baru. Besok kenal lagi kebaikan yang baru. Besok kenal lagi kebaikan yang baru seterusnya. Semakin cinta apa? Semakin apa? Semakin cinta, semakin sayang. Benar ya? Tak kenal maka tak sayang. Jadi yang dimaksud adalah mengenali kebaikan. Kalau kita kenal kebaikan kedua orang tua kita, semakin cinta. Kenal kebaikan guru, semakin cinta. Kenal kebaikan suami, ya semakin cinta pada suami. Begitu seterusnya. Begitu pula kalau kita mengenal kebaikan Islam, maka semakin cinta. Semakin mengenali kebaikan orang-orang Islam, kita semakin cinta. Para hadirin rahimahullah, inilah seharusnya ya yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi sekali lagi untuk diri kita, berislam itu harus dengan semangat. Harus dengan optimis, harus dengan antusias, tidak boleh kebalikannya. Nah ini kapan terjadi? Apabila kita mengenali kebaikan Islam. Apabila kita mengenali kebaikan yang membawa Islam, kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum, kebaikan para ulama, kebaikan orang-orang Muslim yang taat yang melaksanakannya. Nah, semakin kita mengenali kebaikan agama, semakin cinta, semakin semangat. Semakin mengenali kebaikan orang Islam, kita pun akan semakin semangat.
Teman-teman sekalian, saya punya kenalan. Mudah-mudahan ada yang kenal di antara hadirin. Kenalan ini sangat antik, sangat unik, dan sangat mengesankan. Sangat impresif. Namanya Dr. Muhammad Stephen Leka dari Rumania. Saya baru saja juga WA-WAan sama beliau. Beliau dari Romania. Jaraknya kita lebih cepat 4 jam. Ya, beda waktu. Kalau kita jam 6 berarti beliau jam 2 siang. Jam 2 siang. Beliau ini luar biasa. Ini yang harus kita teladani. Ya. Beliau adalah seorang yang sangat terkenal sebagai rohalah, traveler muslim yang keliling dunia untuk mengkampanyekan Islam dinus salam. Islam is peace. Islam adalah agama damai. Keliling dunia. Ya, padahal beliau hanyalah seorang doktor teknik elektro. Asalnya hanya sebatas itu. Ya, dia bekerja di sebuah maskapai penerbangan Romania. Ini adalah mobil yang digunakan keliling dunia. Mari kita kenali dulu. Keliling dunia dengan mobil ini. Mobilnya bentuknya juga unik ya. Entah mobil apa namanya ini ya. Nah, dia keliling dunia mengkampanyekan Islam damai ini sebagai jawaban dan usaha konkret dari pribadi Dr. Muhammad Stephen untuk membantah kampanye hitam yang dilakukan oleh Barat terhadap Islam dengan tuduhan Islam agama teroris setelah peristiwa 11 September 2001. Kita tahu bagaimana waktu itu yang namanya program global anti teroris lalu banyak dimanfaatkan oleh para Islamofobia untuk menyerang Islam, umat Islam dan dakwah Islam. Nah, sebagai jawaban dari orang Barat yang dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Dia melakukan hal yang luar biasa, kita aja tidak bisa melakukannya. Dengan caranya ia membela Islam. Padahal dia baru kenal. Setelah dia masuk Islam, sekitar tahun 1992 atau 1993, kemudian setelah itu kan peristiwa. Lalu dia ingin keliling dunia untuk mengkampanyekan Islam itu agama damai. Dia perlu belajar khusus selama 7 tahun. Belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Bagaimana mendakwakan Islam dengan bahasa, namanya orang teknik ya, dengan bahasa yang bisa diterima, yang rasional, yang mudah untuk dicerna. Sehingga ditemukanlah cara itu, dia niat untuk keliling dunia, mobilnya ditulisi Islam agama damai 2. Sebelah kanannya bahasa Arab, sebelah kirinya bahasa Inggris, pokoknya 2 sisi cuma 2 bahasa, Arab, Inggris. Setiap, itu luar biasa ya, setiap ketemu orang itu mesti bentuk mobilnya sudah mengundang penasaran. Lalu ada tulisannya tambah penasaran. Di situ pasti ada dialog. Itulah dimanfaatkan untuk menerangkan Islam. Dan perlu diketahui selama dia keliling, dia sudah mengislamkan banyak orang. Ini di antara datanya. Di tahun 2007, dia sudah 5 bulan keliling. Sudah mendapatkan mencapai 53 negara. Dan sudah masuk Islam melalui tangannya 82 orang. Macam-macam yang masuk Islam ini. Dari orang yang ateis, semuanya lah. Jadi berbagai macam kalangan. Di tahun 2009 tambah lagi menjadi 57 negara. Waktu itu dia ingin keliling 93 negara. Dan waktu itu sudah menghabiskan 80.000 US dollar untuk biaya keliling dunia. Untuk membela Islam. Dia prihatin dengan nasib Islam dan umat Islam.
Nah, ada banyak berita tentang beliau, silakan dicari aja namanya itu ya. Leka Stephen, Dr. Muhammad Leka Stephen. Stephen Leka. Baik, ini di beberapa surat kabar yang sempat ya, di Saudi, kemudian di Bahrain, kemudian di Oman, ya, kemudian ini di harian Al-Yaum di Saudi Arabia. Ini antara berita-beritanya, ini di Al Jazeera. Jadi terkenal. Ini yang saya sampaikan, bahan ini dapat dari beliau, tadi saya di WA. Saya minta bahan dikasih ini semuanya. Ya, baik. Nah kini ketika kami komunikasi di bulan Oktober ini dengan beliau, beliau sudah keliling 100 negara. Dan yang masuk Islam sudah banyak orang. Ya, insya Allah sudah ratusan orang. Padahal dia seorang ahli teknik elektro saja. Seorang insinyur, seorang dosen, bukan seorang ulama. Nah pertanyaannya teman-teman, adik-adik dan Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaan ini penting. Bagaimana ceritanya dia bersentuhan dengan Islam. Dia berkenalan dengan Islam sampai jatuh cinta kepada Islam. Ini penting. Ini penting. Jadi ceritanya begini, tahun 1992 beliau itu kan hobinya adalah traveling. Hobinya pokoknya liburan pasti keliling dunia. Asalnya begitu. Dia liburan sama istrinya, waktu itu liburan ke Turki. 1992 liburan ke Turki, pada satu hari dia itu salah jalan. Harusnya berjalan belok ke kiri, ternyata belok kanan. Itu waktu sudah malam. Waktu sudah malam salah jalan. Tahun 92 belum ada GPS. Beliau masih membawa peta. Peta biasa. Ya. Kalau saya ke Eropa tahun 2008 itu sudah maju GPS di sana, khususnya perusahaan TomTom namanya. Di Indonesia masih belum. Kecuali hanya segelintir orang. Saya 2010 keliling Indonesia masih membawa peta. Ya, memang ukurannya, saya kan ukurannya mewakili rakyat Indonesia kan ya. Jadi 2010 saya masih membawa peta. Dari Malang ke Aceh itu membawa peta besar itu. Nah ini 1992 di Eropa sana, ke Turki itu belum ada GPS. Masih membawa peta katanya. Itu di malam hari. Akhirnya karena belok kanan, loh kemana sampai tambah malam sudah jam 11 malam. Dan ternyata nyampe ke desa. Sampai di desa, di malam hari itu, ya mereka berdua nggak ngerti ini kemana, di mana arah hotelnya. Ketemu orang, disapa itu hanya yang terdengar Assalamualaikum, belum ngerti, tapi dia ingat setelah masuk Islam itu bahwa yang diucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketemu orang Assalamualaikum. Sampai terpaksa akhirnya dia bertanya kepada seseorang. Ya intinya dia tanya, ya menunjukkan peta juga. Di mana letak hotel kami? Ya bisa bahasa Inggris kan, dengan bahasa Inggris. Di mana letak hotel kami? Loh, di sini nggak ada hotel. Memang di mana hotelnya? Tadi di Kotar. Loh ini desa. Jarak ke hotel Anda itu 40 kilo. Jadi kesasar sampai 40 kilo di tengah malam. 40 kilo. Nah perlu diketahui, orang yang ngajak bicara ini adalah orang laki-laki berjenggot lebat. Laki-laki berjenggot lebat dan sangar. Membuat takut ya, apalagi di zaman itu. Walhasil karena gimana solusinya Anda datang ke rumah saya menjadi tamu saya. Hotel tidak ada, penginapan tidak ada, ini desa. Anda pulang terlalu jauh. Sudah banyak orang tidur dan sudah mau tanya siapa. Sekali lagi nggak ada GPS ya.
Akhirnya begitu ditawari, Anda tidur di rumah saya. Pengakuan beliau, saya takut sekali karena orang ini berjenggot lebat. Jenggotnya panjang dan lebat, orangnya tegar dan tegas gitu, orangnya tegas. Nanti jangan-jangan ada apa-apa. Dia sama istrinya, dia bilang sama istrinya bahwa kita ini takut, tapi nggak ada jalan lain. Nggak ada salahnya kita coba, nanti kita lihat ketika sudah dekat dari rumah orang ini, kira-kira aman tidak. Kalau aman kita mau masuk rumahnya, kalau kita sendiri merasa tidak aman, sudah kita pamit, terserah apa yang terjadi, kita terus jalan. Itu kesepakatan dengan istrinya. Akhirnya begitu nyampe di rumahnya, didapatilah rumahnya itu terbuka pintunya walaupun malam itu. Dilihat di situ ada anak 5 sama istri. Jadi rumahnya terbuka, ada istrinya, ada anak kecil 5. Maka dia mulai merasa nyaman. Dia bilang sama istrinya, aman, aman. Karena ada perempuan istrinya dan ada anak laki-laki kecil. Tidak mungkin orang jahat. Tidak mungkin orang jahat. Akhirnya masuk, setelah masuk kemudian dia dimuliakan. Yang semuanya, semua keluarga istrinya menyambut. Lalu kemudian disediakan makan malam. Sediakan makan malam, walhasil intinya terusnya Anda silahkan tidur di kamar kami. Kami akan tidur di kamar sebelah. Begitu pengakuan bapak ini. Karena yakin ya sudah dia masuk di kamar sama istrinya lalu tidur. Di pagi hari dia itu terbangun. Kemudian mengetahui ternyata rumah itu kecil. Tidak punya kamar lain, cuma 1 kamarnya. Ternyata bapak itu dan istri dan 5 anak kecilnya tidur di luar. Di bawah pohon, di terasnya. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kemudian terperanjat tamu ini. Terperanjat dengan mengatakan, oh iya waktu itu selain terperanjat juga akan mengatakan begini. Kenapa Anda kok tidur di luar? Kenapa harus mengalah? Oh ya Anda tamu kami. Kami wajib memuliakan tamu. Oh, terus dia sama istrinya mau bilang mau bayar. Berapa sewanya? Oh maaf, kami seorang muslim. Tidak menyewakan rumah untuk tamu. Agama kami mewajibkan untuk memuliakan tamu. Tidak boleh ngambil uang dari tamu. Tapi harus memuliakan tamu dengan segala yang kami punya. Yang kami punya ini, maka ini yang kami berikan. Padahal waktu itu kata beliau, ini adalah bulan Oktober, persis dengan bulan kita saat ini, yaitu musim dingin. Yang itu yang dia nggak masuk akal. Ini kenapa Anda sekali lagi mengutamakan kami dan Anda mengalah termasuk anak-anak, ini musim dingin. Dijawab semuanya, saya muslim, kami muslim, wajib memuliakan tamu. Nah disinilah kemudian dia itu terenyuh dan tersentuh. Dia bilang sama istrinya, kata kepada istrinya, beda jauh Islam yang kamu ketahui dengan yang dipraktekkan oleh muslim ini. Karena yang diketahui Islam itu jelek. Yang dibaca, yang dilihat, yang ditonton jelek. Ini beda sekali. Orang muslim di sini dengan tulusnya melaksanakan keislamannya dan dia merasakan bagaimana dipeluk oleh Islam. Kehangatan orang-orang muslim. Tanpa pamrih, tanpa mau dibayar. Dan dengan mengatakan ana muslim dini ya'muruni bi ikramid dhaif mahma kunna fuqara. Saya seorang muslim, ya, agama saya memerintahkan saya untuk memuliakan tamu walaupun kami orang-orang yang fakir. Akhirnya kata beliau, sikap yang seolah-olah sederhana ini yang menyentak kami, membuat kami tertarik dan jatuh cinta kepada Islam. Akhirnya besoknya saya sudah masuk
ke toko buku. Saya beli Quran, saya beli hadis, saya beli buku-buku Islam. Saya membaca tentang Islam karena sudah jatuh cinta. Benar enggak memang agamanya seperti yang dikatakan orang itu menyuruh demikian. Akhirnya kata beliau, akhirnya saya pun masuk Islam. Nah, ikhwan fillah azakumullah, tak kenal maka tak sayang. Ketika hanya dapat propaganda yang buruk dari orang-orang yang tidak suka Islam, orang benci Islam. Begitu tersentuh dengan keindahan Islam, keindahan akhlak Islam, orang bisa jatuh cinta kepada Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata beliau begini, tambah lagi. Pada saat orang Turki fakir ini mengatakan, "Ana muslim." Ketika dia mengatakan saya muslim, saya lihat wajahnya itu bercahaya. Itu adalah orang bahagia yang pernah saya lihat di muka bumi. Hanya itu orang yang paling bercahaya saat perasaannya bahagia, mengungkapkan kebahagiaan anak muslim. Sehingga dia semakin tertarik ini agama apa. Sampai membuat orang seperti ini. Nah, ini juga diceritakan pada saya, pertama pelakunya langsung. Kedua, saya juga punya teman, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Dr. Yasir Muhammad Ali. Beliau ini Masya Allah ya Duta Besar yang ulung. Sudah 33 tahun jadi Duta Besar. Pindah-pindah dari Mesir, Maghrib, Jazair, Tanzania, India, Indonesia. Istrinya pun juga seorang Duta Besar sekarang di Mesir. Kita bilang, lah antum kok bisa pisah kayak begini? Lah ya itu. Saya di Indonesia jadi Duta Besar, istri saya Duta Besar di Mesir. Akhirnya saya tanpa istri di sini. Saya mau nikah lagi nggak boleh. Ya, walhasil yang jelas ini Masya Allah orang-orang hebat ya. Dia berakhlak mulia ini ya, bersederhana. Nah, karena ketemu dengan beliau kemudian cerita. Dan Dr. Muhammad Stephen itu baru datang ke beliau ke kantor Duta Besar dan dalam keadaan berjenggot putih. Ya, berjenggot putih semuanya, ya, panjang. Baik, kita lanjut. Nah, ikhwan fillah azakumullah, seringkas cerita ini, jadi itu adalah contoh konkret bagaimana ketika orang itu mengenal indahnya Islam dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, dari sisi hukum, maka orang akan jatuh cinta kepada Islam. Oleh karena itulah, kalau kita Islamnya tidak semangat, walaupun lahir muslim, gara-gara belum mengenal, belum belajar. Itulah yang menjadikan kenapa orang mu'alaf seperti beliau baru masuk Islam sudah berpikir membela Islam. Islam diteroriskan sedunia tidak terima. Dia dengan uangnya dan juga menerima donasi. Bahkan kata cerita beliau, ketika keliling dunia menghabiskan tadi itu nggak tahu berapa jumlahnya kalau sampai sekarang ya. Itu saja di tahun itu 9 tahun lalu habis $80.000. Itu katanya yang berdonasi kepadanya itu ya Muslim ya Yahudi.